Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan selamat ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju jalan terang benderang. Baiklah, saya atas nama Muhammad Fatul Hidayat dengan NIM 1622040013, kelas PTMA, mata kuliah Mekanika Fluida. Saya akan menjelaskan yaitu final mata kuliah Mekanika Fluida, mulai dari bab pertama yaitu pengertian mekanika fluida. Mekanika fluida adalah studi tentang fluida baik yang bergerak atau dinamika fluida, atau dengan diam atau statika fluida, baik gas maupun cairan, diklarifikasikan sebagai fluida, dan jumlah aplikasi rekayasa fluida sangat besar. Pernapasan, aliran darah, renang, pompa, kipas angin, turbin, pesawat terbang, kapal, sungai, kincir angin, pipa, rudal, gunung es, mesin, filter jet, dan sprinkler. Sejarah dan cakupan mekanika fluida. Adapun sejarahnya itu, mekanika fluida memiliki sejarah pencapaian awal yang terjadi secara tidak menentu. Kemudian era peralihan dari penemuan fundamental yang stabil di abad ke-18 dan ke-19 yang mengarah ke era praktik modern. Abad ke-21 seperti yang kita sendiri istilah terpusat pengetahuan kami yang terbatas tapi up to date. Peradaban kuno memiliki pengetahuan yang cukup untuk memecahkan masalah aliran tertentu. Kapal layar dengan dayung dan sistem irigasi sama-sama dikenal pada zaman prasejarah. Adapun konsep cairan dalam mekanika fluida yaitu cairan sebagai kontinum merupakan cairan yang tersusun dari molekul relatif pada dengan gaya kohesif yang kuat, cenderung mempertahankan volumenya, dan akan membentuk permukaan bebas dalam medan gravitasi jika tidak diatasi dari atas. Aliran permukaan bebas didominasi oleh gravitasi. Yang pertama itu dimensi dan unit. Dimensi adalah ukuran di mana variabel fisik diekspresikan secara kuantitatif. Satuan adalah cara tertentu untuk melampirkan bilangan ke dimensi kuantitatif. Dengan demikian, panjang adalah dimensi yang terkait dengan variabel seperti jarak, perpindahan, lebar, eleksi, dan tinggi. Sedangkan sentimeter dan inci adalah satuan numerik untuk menyatakan panjang. Berikut bagian-bagian dimensi dan unit. Yang pertama yaitu dimensi primer, dan yang kedua yaitu sistem internasional atau disingkat dengan SI. Yang ketiga yaitu sistem gravitasi Inggris atau BG. Yang keempat yaitu sistem unit lainnya. Yang kelima prinsip homogenitas atau dimensi. Yang keenam yaitu unit yang konsisten. Yang ketujuh yaitu persamaan homogen versus ekosistem secara dimensi. Properti bidang kecepatan. Adapun properti bidang dalam kecepatan yaitu yang pertama yaitu bidang kecepatan. Sifat utama dari suatu aliran adalah bidang kecepatan P atau X, Y, Z, dan T. Faktanya menentukan kecepatan seringkali sama dengan menyelesaikan masalah aliran, karena properti lain mengikuti langsung dari medan kecepatan. Dan yang kedua itu bidang percepatan. Vektor percepatan A sama dengan D atau dt. Terjadi dalam hukum Newton untuk fluida dan karenanya sangat penting untuk mengikuti sebuah partikel dalam kerangka acuan Eulerian. Hasil-hasil akhir dari percepatan adalah non-linear dan cukup rumit. Adapun sifat-sifat termodinamika fluida, pertama itu tekanan, kepadatan, suhu, energi internal, entalpi, entropi, heat spesifik, CV dan CV. Yang ke-8 koefisien
viskositas, dan yang terakhir yaitu konduktivitas termal. Baiknya berikutnya itu viskositas dan lainnya sifat tambahan. Viskositas adalah ukuran kuantitatif ketahanan fluida untuk mengalir. Lebih khusus lagi, ini menentukan laju tegangan fluida yang dihasilkan oleh tegangan geser yang diberikan. Kita dapat dengan mudah bergerak melalui udara yang viskositasnya sangat rendah. Berikut sifat tambahan dalam viskositas. Yang pertama yaitu bilangan Reynolds. Yang kedua itu aliran antar dua plat. Yang ketiga yaitu teknik pemecahan masalah. Dan yang keempat variasi viskositas dengan temperatur. Yang kelima yaitu fluida non-Newton. Yang keenam yaitu tegangan permukaan. Dan yang ketujuh yaitu tekanan uap. Adapun pembahasan berikutnya yaitu teknik analisis aliran dasar. Ada 3 cara untuk mengatasi masalah aliran fluida. Yang pertama yaitu volume control atau analisis integral. Yang kedua yaitu sistem infinitesimal atau analisis diferensial. Yang berikut yaitu studi eksperimental atau analisis dimensi. Pembahasan berikutnya yaitu pola aliran atau streamlines, straightlines, dan path-lines. Ada 4 tipe dasar pada garis digunakan untuk memvisualisasikan aliran. Yang pertama itu garis alur adalah garis yang bersinggungan dengan vektor kecepatan pada saat tertentu. Yang kedua itu garis jalur adalah jalur aktual yang dilului oleh partikel fluida tertentu. Yang ketiga itu garis gores adalah lokus partikel yang sebelumnya telah melewati titik yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu garis waktu adalah sekumpulan partikel fluida yang membentuk garis pada saat tertentu. Berikutnya itu bab kedua, distribusi tekanan dalam fluida. Bab ini telah dikhususkan sepenuhnya untuk komputasi distribusi tekanan dan gaya momen yang dihasilkan dalam fluida statis atau fluida dengan medan kecepatan yang diketahui. Semua masalah hidrostasis dan benda kaku diselesaikan dengan cara ini dan merupakan kasus klasik yang harus dipahami oleh setiap siswa bersama sebagai sistem persamaan pada bab-bab selanjutnya, di mana pada bagian 2.3 menjelaskan bahwa jika fluida diam atau pada kecepatan konstan A sama dengan 0 dan viskositas sama dengan 0, persamaan dalam kurung 2-8 untuk distribusi tekanan berkurang. Bagian 2.4 perubahan ketinggian zat cair sama dengan perubahan tekanan, jadi kolom statis dari satu atau lebih cairan atau gas dapat digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara 2 titik. Berikutnya itu bagian 2.5 menjelaskan bahwa gaya hidrostatis pada bidang permukaan desain struktur containment membutuhkan perhitungan gaya hidrostatik pada berbagai permukaan padat yang berdekatan dengan fluida. Gaya-gaya ini berkaitan dengan berat bantalan fluida permukaan. Bagian 2.6 menjelaskan bahwa gaya hidrostatis pada permukaan lengkung, tekanan resultannya pada permukaan lengkung paling mudah dihitung dengan memisahkannya menjadi komponen horizontal dan vertikal. Berikutnya itu bagian 2.7 menjelaskan bahwa gaya hidrostatis pada cairan berlapis untuk bidang dan permukaan lengkung di bagian 2.5 dan 2.6 hanya valid untuk fluida dengan kepadatan seragam. Jika fluida dilapis dengan densitas yang berbeda, bagian 2.8 menjelaskan bahwa daya apung dan stabilitas. Adapun prinsip yang sama yang digunakan untuk menghitung gaya hidrostatis pada permukaan dapat diterapkan pada gaya tekanan bersih pada benda yang benar-benar terendam atau terapung. Hasilnya adalah 2 hukum gaya apung yang ditemukan oleh Archimedes pada abad ketiga sebelum Masehi. Pada 2 itu sebuah benda yang tenggelam dalam fluida mengalami gaya apung vertikal yang sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Dan yang kedua adalah sebuah benda terabung menggeser beratnya sendiri di dalam fluida yang mengapung itu.
Selanjutnya itu bagian 2.9 menjelaskan bahwa distribusi tekanan dalam gerakan benda kaku. Dalam gerakan benda kaku, semua partikel dihubungkan dalam terjemahan dan rotasi, dan tidak ada gerakan relatif antar partikel tanpa gerak relatif. Tidak ada renggangan atau laju renggangan, sehingga istilah kental pada persamaan. Bagian 2.10 menjelaskan bahwa pengukuran tekanan adalah sifat turunan. Ini adalah gaya luas yang terkait dengan bombardir molekul fluida di suatu permukaan. Dan berikutnya itu hubungan integral untuk volume kontrol. Sistem dan volume kontrol atau volume atur adalah sistem suatu kumpulan zat yang memiliki massa tertentu dan yang konstan, yang dibatasi oleh permukaan tertutup. Dalam pengertian umum, sistem adalah kesatuan komponen-komponen yang memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing yang bersama-sama bekerja untuk satu tujuan. Sistem tersebut unik dan berbeda dengan lingkungan dan sistem yang lainnya. Yang kedua itu volume alur atau kontrol. Volume sama dengan volume kontrol sama dengan volume kendali, yang disebut juga sistem terbuka. Adalah suatu volume atau tertentu dipilih secara sembarang untuk menganalisis perubahan-perubahan keadaan yang terjadi dalam volume atau area yang dipilih tersebut akibat adanya aliran massa. Berikutnya itu hukum-hukum dasar untuk sistem. Ada beberapa, yaitu pertama, konservasi atau kekekalan massa secara definisi. Sistem adalah kumpulan sebaran materi dengan identitas tertentu. Yang kedua itu hukum Newton kedua untuk suatu sistem yang bergerak relatif terhadap frekuensi yang diam. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa penjumlahan seluruh gaya eksternal terhadap sistem sama dengan perubahan momentum linear sistem terhadap waktu. Yang ketiga itu prinsip momentum angular. Adalah prinsip momentum untuk suatu sistem menyatakan bahwa perubahan momentum angular sistem sama dengan penjumlahan seluruh teori yang bekerja terhadap sistem. Dan berikutnya itu hukum termodinamika pertama. Hukum pertama termodinamika merupakan pernyataan kekekalan energi suatu sistem. Dan yang terakhir yaitu hukum termodinamika kedua, jika sejumlah panas 8C ditransfer terhadap suatu sistem pada temperatur T. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa perubahan entropi dalam sistem. Penerapan persamaan volume atur terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama itu persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas hukum kekekalan massa menyatakan bahwa massa di dalam suatu sistem konstan terhadap waktu. Yang kedua itu persamaan momentum linear berdasarkan persamaan hukum Newton 2 untuk sistem yang bergerak relatif terhadap koordinat sistem inersial. Baiklah, mungkin saya yang bisa saya paparkan dari final mata kuliah mekanika fluida. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.